Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas beberapa saham menarik yang telah bertahan di support. Apakah masih akan naik? Mari kita bahas beberapa saham tersebut. Disclaimer on, analisa ini hanya bersifat edukasi, berbagi. Apabila teman-teman ingin melakukan jual beli, tentu kembali kepada teman-teman sobat trader. Kita awali dengan berita dari Kontan. Investasi Alibaba dan Tencent jadi katalis positif. Cek rekomendasi saham Goto. Diterbitkan 27 September 2024, hari Jumat jam 9.58. Komitmen investasi dari dua perusahaan raksasa teknologi asal Cina, yakni Alibaba Group dan Tencent, di PT Goto, Gojek Tokopedia Tbk, menjadi katalis positif untuk saham emiten teknologi tanah air ini. Terbaru, Patrick Waluyo berhasil meyakinkan Taobao, entitas usaha Alibaba, untuk berinvestasi dalam jangka waktu panjang. Setidaknya Alibaba akan mendukung Goto dalam 5 tahun ke depan. Wah, bagus nih sepertinya nih. Alibaba pernah menjual 16,2 miliar saham Goto pada Februari 2024. Sejalan dengan itu, porsi kepemilikan saham Alibaba di Goto pun menyusut signifikan dari 8,72% menjadi 7,37%. Namun, menyusutnya tidak begitu banyak. Terhitung sejak hari penjualan itu, harga saham Goto terus longsor dari ketinggian Rp84 hingga menyentuh level gocap alias 50 pada Juni lalu. Namun, berkat komitmen investasi tersebut, masih ada katalis positif yang mendorong pergerakan saham Goto. Equity analis Kiwom Sekuritas Abdul Aziz bilang, pernyataan terbaru Alibaba dalam 5 tahun ke depan memang kekhawatiran akan terjadi sell-off lanjutan atas saham Goto akan meredup. Apalagi Tencent juga berhasil dirangkul. Komitmen dua raksasa ini membalikkan situasi dari tekanan jual menjadi dorongan beli. Jelasnya Aziz dalam keterangannya Jumat 2 September. Komitmen investasi Alibaba mana tadi beritanya nih? Chat dikit lagi. Komitmen investasi Alibaba dan Tencent juga diyakini akan memberikan dampak bisnis lanjutan terhadap Goto. Pasalnya, kemitraan strategis ini akan meningkatkan efisiensi hingga membuka peluang ekosistem baru. Menilai, kolaborasi ini merupakan salah satu fakta cloud strategis Alibaba Cloud yang paling signifikan di Asia Tenggara. Perubahan ini akan menyederhanakan kegiatan operasional, meningkatkan efisiensi layanan, dan menekan biaya operasional grup Goto. ETA memproyeksikan Goto dapat menghemat biaya pusat data kemungkinan sekitar 20% sampai 30%. Untuk gambaran, Goto menghabiskan sekitar 752 miliar untuk peningkatan TI, teknologi informasi dan infrastruktur di semester 1 2024. Nah, ini begitu kita lihat bagaimana chart Goto. Nah, sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya di Joy Trader, bahwa kalau Goto ini mampu menembus resist 70-nya akan sangat menarik, dan hari ini berhasil ditembus. Meskipun di awal sesi sempat koreksi sampai ke 66, 67, namun di akhir sesinya closing di harga 70 dan 70-nya break, 71-nya overnya sudah semakin menipis. Bid di 70-nya bahkan lebih tebal daripada over di 71. Sehingga cukup menarik, saham Goto ini sudah break 70, sudah break MA 200, kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya. Jika ada koreksi-koreksi, maka itu mungkin koreksi-koreksi wajar. Kalau teman-teman ingin entry di Goto, harusnya di perdagangan 27 September di harga 67. Sekarang sudah floating profit 4%-an. Cukup menarik saham Goto untuk beberapa waktu ke depan.
Selanjutnya, saham sektor teknologi yang lain yaitu MTEK, Elang Mahkota Teknologi. Sesuai dengan rekomendasi Joy Trader di video sebelumnya, MTEK ini juga menarik karena volumenya juga semakin meningkat. Bagi sobat trader yang ingin entry di saham teknologi selain GoTo yang volatilitasnya lebih bisa diukur secara teknikal, namun persentase keuntungannya juga tidak sebesar GoTo karena GoTo masih di harga 70, persentase keuntungan satu tiknya sudah sangat besar. Kalau melihat bandarmologi di MTEK ini memang ada big distribusi, namun secara foreign ada net foreign buy sekitar 2 miliar. Maka cukup menarik saham MTEK. Hari ini koreksi sampai 408, 410. Cukup menarik bagi teman-teman yang tadi pagi yang di tanggal 27 September coba entry di saham MTEK sekitar 410. Bagi teman-teman yang belum punya MTEK, jika perdagangan hari Senin 30 September nanti open sampai dengan low, bisa langsung HK. Jika open sampai dengan low 420, 412 bisa langsung HK 414. Kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya. Resist berikutnya di 430 yang gagal di break beberapa kali. Resist berikutnya ada di EMA 200, 450 yang juga gagal di break beberapa kali. Gagal di break. Kemungkinan ini akan melanjutkan tren positif dan jangka menengah panjang kemungkinan besar akan bisa breakout EMA 200 dan melanjutkan kenaikannya. Mengingat volume candle hijaunya cukup menarik. Volume candle hijaunya cukup menarik. Dari awal Mei, volume candle hijaunya cukup menarik. Meskipun ada koreksi, ya memang koreksi-koreksi wajar sebab saham ini sudah downtrend untuk beberapa waktu. Ketika sudah bisa break MA 200 dan golden cross dengan MA 200, maka ini akan melanjutkan pembalikan arah menuju uptrend saham MTEK. Silahkan di watch bagi teman-teman yang ingin masuk di MTEK. Begitu pula dengan Bukalapak. Bukalapak ini sudah downtrend cukup lama dan terjadi peningkatan volume sejak tanggal 20 September terjadi peningkatan volume di saham Bukalapak. Hari ini closing dengan candle doji di 122. Kemarin kita masukkan watchlist, kalau ada koreksi-koreksi di 119, 118 bisa untuk jadi area entry. Sobat trader yang sudah punya di 119, 118, 120 bahkan enjoy the profit, sudah floating profit, silahkan bisa di hold untuk target berikutnya di 128, 130 akan menjadi resist berikutnya bagi saham Bukalapak. Net foreign buy sebesar 11 miliar. Tentu ini akan menjadi katalis positif bagi saham-saham sektor teknologi yang memang masih lagging, belum terjadi kenaikan signifikan, apalagi suku bunga akan dipangkas untuk beberapa waktu ke depan. Maka bisa di watch untuk saham sektor teknologi. Yang selanjutnya SCMA. SCMA juga cukup menarik pada perdagangan tanggal 27 September. Ada big akumulasi. Sudah beberapa waktu candle merah terjadi net foreign sell terus-menerus dan pada perdagangan 27 September ini closing dengan candle hijau dan net foreign buy. Di tanggal 25 September ini cukup bagus karena di awalnya sempat hijau sampai 115 namun ternyata closingnya candle merah 120. Biasanya ini memang terjadi pertukaran atau penjualan terakhir
penjualan terakhir bandar untuk kemudian bisa mengumpulkan barang-barang yang lebih di bawah lagi. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya akan terjadi pembalikan arah. Apalagi candle tanggal 27 September, candle hijau, volume meningkat, net foreign buy, big akumulasi. Besok jika open sampai dengan low di harga 122, SMA bisa untuk spekulasi buy 123. Targetnya jelas resist 130. Kalau melihat pergerakannya, saham SMA ini harganya sama dengan saham Bukalapak, namun sepertinya lebih volatil SMA daripada Bukalapak. Maka bisa di-watch bagi teman-teman yang ingin entry di saham SMA atau Bukalapak. Karena harganya hampir mirip-mirip, silahkan dipilih yang mana. Sama-sama sektor teknologi. Kalau secara tren, lebih bagus MTech karena sudah sideways cukup lama dan bertahan di area sideways-nya. Sedangkan SMA ini, ya sideways-nya terlalu lebar. Namun upside-nya juga cukup tinggi. Target di sekitar 150. Ini sudah benar-benar menjadi area bawah. 120 ini benar-benar menjadi area bawah dari saham SMA ini. Kemungkinan besar akan naik. Volume makin meningkat. Setelah volume kering, saat naik ini volume kering ini. Volumenya tidak begitu banyak. Sedangkan saat ini volumenya meningkat dan dekat dengan area support. Target 135, 150 harusnya bisa tercapai untuk SCMA ke depannya. Selanjutnya LPPF. LPPF ini cukup menarik karena terjadi kenaikan di saham LPPF pada perdagangan 27 September. Bisa di-watch untuk LPPF. Kenaikan hari ini disertai kenaikan tanggal 27 September disertai dengan net foreign buy sebesar 76 juta. Tidak begitu banyak, namun ini sudah cukup bagus bagi saham downtrend seperti LPPF. Beberapa waktu sebelumnya volume tidak begitu banyak, kemudian naik dalam waktu beberapa hari, 1 bulan naik langsung ke harga 1.700. Maka untuk target berikutnya ya sekitar 1.700. Sudah golden cross MA20, MA50. Jika ada koreksi-koreksi ke harga 1.600, bisa untuk jadi area buy di saham LPPF ini. Terjadi koreksi wajar, setelah terjadi kenaikan, terjadi koreksi wajar, volume makin kecil, foreign terus buy. Bahkan ketika terjadi kenaikan, foreign buy. Namun justru net foreign buy-nya semakin besar ketika saham LPPF. Halo sobat untuk trader, beberapa waktu ke depan. assalamualaikum. Selanjutnya Kembali lagi di channel Joy Trader. Era ini juga cukup menarik. Kali ini kita akan membahas beberapa saham menarik karena ada 10 saham menarik untuk perdagangan minggu depan. Nah, swing low-nya khususnya pada Senin September terjadi peak akumulasi tanggal volume kecil, 30 net foreign sale 100 juta. September Namun ini berpotensi 2024 menjadi akhir mendekati resistnya perdagangan di di bulan 460. September. Apakah akan terkoreksi kembali Kemudian IHSG FIFA pada juga perdagangan besok kemungkinan Senin? besar di hari Senin 30 September nanti akan Mari terjadi kita volatilitas pantau yang cukup tinggi, beberapa peak analisa akumulasi, sahamnya. net foreign buy 4 miliar. IHSG Bisa dipantau hari untuk ini teman-teman yang kembali ingin terkoreksi. scalping, trading cepat, Jika ini melihat akan sangat volatil, bisa menyentuh target resistnya di hari ini 240-an asing yang masih gagal di keluar break sebelumnya. sebanyak Cukup bagus 1 triliun. FIFA untuk scalping di hari Asing masih Senin bisa keluar. jadi watchlist. Maka Kemudian perlu SSIA diwaspadai ini cukup menarik bagi teman-teman yang punya saham-saham yang kalau memang ada sudah koreksi-koreksi terjadi kenaikan 1.280 tinggi, sudah kami termasuk di mention, beberapa saham kami sebutkan di video sebelumnya sektor bahwa bisa finance, entry BBRI, kalau ada koreksi-koreksi. BMRI, Dan bagi teman-teman yang asing masih jualan tanggal juga 27 pada September hari entry ini. di
SSIA harus perlu floating profit. diwaspadai untuk Kita sampaikan kemungkinan 1.250 akan adalah ada support dan koreksi closingnya beberapa hari ke depan. 1.325. Mengingat Sudah floating profit bagi teman-teman jualan yang punya asing SSIA di 3 hari dan ini memantau termasuk berdasar watchlist jualan yang dari cukup besar, Joy Trader. Enjoy the profit berbeda bagi dengan teman-teman. di Meskipun tanggal ada 5 Agustus seperti, namun niat saat foreign buy. terjadi Target berikutnya carry trade. 1.400. Silahkan di watch Jualannya SSIA, cukup kecil menarik. sehingga Cukup menarik. Dia meskipun besok turun dengan 30 September open sampai dengan low, bisa penurunan yang HK. cukup tajam Untuk 2%, teman-teman yang belum punya namun SSIA, bagi yang sudah punya langsung di harga bawah, bisa naik dengan di cepat hold. bahkan Untuk jangka mencapai menengah all panjang time ini high-nya akan menunjukkan setelah uptrendnya terjadi carry trade. masih berada di atas Kalau MA200. melihat 3 candle terakhir Disclaimer dan on, keputusan buangan jual beli asing ada yang cukup pada besar, masing-masing. ini bahkan Ini lebih besar dari sifatnya buangan-buangan edukasi, asing berbagi. di Jika ada bulan-bulan masukan, saran, Juni. silahkan tulis di kolom Maka komentar. memang bisa Jangan lupa jadi subscribe dan asing bagikan mulai video profit ini taking ke di teman-teman saham-saham terdekat Anda. Indonesia. Kalaupun Sampai jumpa di ada video candle-candle berikutnya. hijau, mungkin candle-candle Assalamualaikum. hijau yang